dalam rombongan Ali dan akhirnya meninggal dalam perang tersebut. Uwais Al-Qarani. Kemudian kisah ini juga menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya doa istighfar. Nabi mengatakan kepada Umar, kalau kau mampu agar dia mohon ampunan buat engkau, maka lakukanlah. Nabi tidak bilang mintalah ini, mintalah anu, minta agar dia istighfar buat kamu. Ini menunjukkan agungnya doa istighfar. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Jami' ar-Rasail mengatakan doa terbaik istighfar. Perbanyak istighfar. Buktinya Umar ketika minta kepada Uwais tidak minta macam-macam, minta istighfar. Istighfarkanlah buat aku. Nah, kita sendiri harus banyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfar katsir. Sungguh beruntung orang yang dalam catatan amal terbanyak banyak istighfar. Yang buat kita problem di dunia dan akhirat itu dosa. Enggak ada yang lain. Yang bikin mendapat kita masalah di dunia dosa, yang bikin kita masalah di alam barzakh dosa, yang bikin kita masalah ketika dibangkitkan dosa, bikin kita masalah di sirat dosa. Maka banyak istighfar. Makanya ketika Allah sebutkan ketika orang-orang beriman di atas sirat, dan ini ujian terakhir masuk surga, ujian terakhir. Disebutkan katakan mereka ketika mereka melihat orang-orang munafik, cahaya yang Allah berikan redup, Allah sudah kasih cahaya kepada orang munafik, kemudian redup, hilang. Maka orang beriman yang diberi cahaya mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Jangan redupkan seperti orang munafik, sempurnakanlah cahaya kami. Waghfir lana. Di saat itu mereka mengatakan ampunilah kami. Mereka sadar bahwasanya cahaya mereka ini bermasalah kalau ada dosa. Mereka bilang, waghfir lana, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Jadi dosa ini bikin masalah. Dosa pandangan bikin masalah nanti, cepat atau lambat bikin masalah. Dosa pendengaran, dosa lisan, dosa hati, sombongan, kecongkokan, merendahkan, yang ini bikin masalah semuanya. Maka ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang agung yang harus kita perhatikan adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wasiat Nabi kepada Umar untuk minta agar diistighfarkan oleh Uwais Al-Qarani ya. Tadi sudah kita sebutkan juga Uwais Al-Qarani orang tidak ingin terkenal, begitu dia ketahuan dia menghilang, hati-hati jangan seorang kemudian ingin dikenal, ingin tampil, ingin selalu di pusat perhatian, itu sifat yang tidak baik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu al-'abdat taqiyal ghaniyal khafi" dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sungguhnya radhiyallahu anhu, sungguhnya Allah suka dengan hamba yang bertakwa, yang mencukupkan diri, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian al-khafi yang menyembunyikan diri, tidak ingin selalu tampil, tidak ingin selalu jadi pusat perhatian. Inilah semua yang menjadikan Uwais Al-Qarani diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairat tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya khairat tabi'in? Sebaik-baik tabi'in. Kita tahu tabi'in banyak, ada orang-orang hebat dalam tabi'in. Ada Hasan Al-Basri, ahli tafsir. Ada Sa'id bin Musayyib, ahli hadis. Ada Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal, ya. Apakah Uwais lebih baik daripada mereka seluruhnya? Khilaf di kalangan para ulama. Karena Rasulullah mengatakan khairat tabi'in. Inna khairat tabi'in, sungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Seakan-akan Rasulullah memberikan kepada dia khairiyah mutlaqah. Itu dia terbaik secara mutlak. Memang banyak tinjauan, ada tinjauan ilmu, ada tinjauan keadilan, ada tinjauan hadis, ada tinjauan zuhud. Tapi secara totalitas yang terbaik adalah Uwais Al-Qarani. Ini pendapat pertama. Sehingga menunjukkan bahwasanya Anda kalau punya ilmu, Anda belum tentu Anda lebih baik daripada yang lainnya. Uwais Al-Qarani tidak dikenal dengan periwayatan. Ya, tapi dia punya ibadah yang menakjubkan. Dari sini jangan sekali-sekali Anda merendahkan orang yang lainnya. Ya, bisa jadi orang tersebut mungkin dia terbatas, tapi dia punya kelebihan dari sisi yang kita enggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang bisa menilai zahir, kita enggak tahu batin seseorang. Padahal para ulama sepakat amalan batin lebih afdal daripada amalan zahir. Kita pun kalau bisa menilai cuma zahir doang, hati kita enggak tahu. Ya. Hati kita enggak tahu. Maka kalau kita tidak bisa menilai hati orang, belum tentu kita lebih baik daripada dia. Jadi ini pendapat pertama bahwasanya Uwais Al-Qarani adalah tabi'in terbaik secara total. Dari semua tabi'in dia yang terbaik. Ya. Ada pendapat lain mengatakan tidak. Keterbaikan di sini adalah muqayyadah. Keterbaikan pada sisi tertentu. Artinya mereka mengatakan seperti Imam Ahmad ketika ditanya siapa
tabi'in terbaik dia mengatakan Ibnul Musayyib. Said Ibnul Musayyib karena dia terkenal dengan riwayat. Ilmunya luas. Imam Ahmad mengatakan tabi'in terbaik adalah Ibnul Musayyib. Mungkin dia mengatakan tabi'in terbaik Umar bin Abdul Aziz. Mungkin mengatakan Hasan al-Basri. Tapi intinya Imam Ahmad memandang dari satu sisi. Ya. Sementara Uwais al-Qarani adalah tabi'in terbaik daripada kezuhudannya. Zuhud, orang yang sangat zuhud, yang dunia tidak dalam hatinya. Bersabar dengan kesulitan yang Allah berikan. Ya. Bersabar dengan penyakit yang Allah berikan kepadanya. Bersabar dengan cercaan manusia. Menuduh yang tidak-tidak, tapi dia bersabar. Sehingga dia adalah tabi'in terbaik dalam sisi zuhud. Dan tadi saya katakan makanya di awal pengajian bagaimana Az-Zahabi ketika menerjemahkan biografi atau menyebutkan biografi Uwais al-Qarani, beliau berkata, "Huwal qudwatuz zahidu sayyidut tabi'in fi zamanihi." Beliau adalah ini tarjih dari Az-Zahabi. Az-Zahabi merajihkan atau menguatkan bahwasanya beliau adalah tabi'in terbaik secara mutlak tapi di zamannya. Beliau wafat tahun 37 Hijriah. Yang dikatakan sayyidut tabi'in fi zamani, pemimpin para tabi'in di zamannya. Artinya bisa jadi setelah beliau meninggal ada tabi'in yang mungkin lebih afdal dari sisi yang lain. Intinya wallahu a'lam bishawab, inilah orang soleh Uwais al-Qarani ya, yang sejarahnya memberikan kita banyak peringatan, pelajaran ya, yang hendaknya kita berusaha meniru sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan tentang Uwais al-Qarani. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.